Jadi untuk membuat dadar gulung ini sangat simpel sekali ya teman-teman, apalagi kita menggunakan teflon yang anti lengket, jadi makanan kita bagus dan juga no lengket-lengket. Assalamualaikum, halo, selamat sore, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Anyway, saya sudah berada di dapur teman-teman seperti biasa. Saya mau memasak, tapi di video kali ini saya bukan untuk memasak sayur untuk makan malam ya, tapi di sini saya mau buat cemilan, yaitu saya mau bikin kue dadar gulung teman-teman. Ini request dari ibu saya karena beliau kepengen makan dadar gulung. Sudah lama sekali beliau tidak mencicipi masakan saya, terutama untuk kue dadar gulung ini ya teman-teman. Jadi beliau minta untuk dibikin, jadi siap saya buat untuk beliau ya. Untuk sayurnya sudah saya masak dari tadi teman-teman. Saya masak sayur asam, jadi ini langsung saja saya buat. Oke teman-teman, jadi ini resep untuk membuat kue dadar gulungnya ya. Ini yang simpel-simpel saja teman-teman. Oke, di sini saya sudah siapkan ini untuk unti kelapanya. Ini kelapa parut ya teman-teman, kelapa muda. Jadi seperti ini rupanya. Terus di sini ada daun pandan yang sudah saya potong-potong. Kemudian untuk tepungnya, ini tepung terigunya sekitar 250 gram. Kemudian untuk tepung tapiokanya sekitar 50 gram. Kemudian ada minyak goreng. Dan ini garam secukupnya, ada vanili dan juga gula pasir teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan gula merah juga boleh ya. Ini langsung saja saya mau buat ininya dulu teman-teman, untinya. Untuk air saya menggunakan air teman-teman, saya tidak menggunakan santan ataupun telur ya. Jadi yang simpel-simpel saja tuh seperti ini teman-teman. Oke, langsung saja saya mau buat. Oke teman-teman, ini saya mau buat unti kelapanya dulu. Di sini sudah saya panaskan atau saya sudah nyalakan kompornya dan juga wajannya di sini teman-teman. Oke, ini saya mau masukkan kelapanya. Lagi. Apinya jangan terlalu besar ya teman-teman, biar tidak gosong. Ini saya mau masukkan gula pasirnya. Untuk gula pasirnya saya kira-kira saja. Dan ini selera ya. Dan juga saya masukkan daun pandannya. Ini saya mau tambahkan air secukupnya. Jadi ini sudah tercampur air, terus kelapa parutnya, gula, dan juga daun pandannya teman-teman. Jadi ini kita aduk sampai dia matang nanti. Kalau kurang manis bisa ditambahkan gulanya ya teman-teman.
saya mau kasih secukupnya garam ya teman-teman, biar ada rasa gurih, asin, dan juga manis. Oke teman-teman, ini inti kelapanya sudah matang ya. Tuh, ini saya mau matikan kompornya dulu. Oke teman-teman, ini saya mau buat ininya ya, adonannya. Tuh, ini saya sudah siapkan mangkok, kemudian ini ada tepung terigunya. Kemudian tepung tapiokanya ini sekitar 50 gram masuk semuanya ya. Lalu ini saya aduk-aduk lagi. Kemudian saya mau tambahkan garam secukupnya. Vanili teman-teman, secukupnya aja. Tadi kelupaan sebut teman-teman, ini ada pewarnanya. Oke, ini tadi saya lupa sebut teman-teman, ada pewarna makanan warna pandan ya, dari Morrison. Oke, ini saya mau kasih air secukupnya aja. Jadi kalau teman-teman mau pakai santan juga boleh ya, biar rasanya jadi enak gitu. Sebentar teman-teman. Saya mau pasang. Tuh teman-teman, saya mau pakai ini ya, apa sih namanya, untuk mengaduk adonannya biar cepat dicampur. Jadi untuk menambahkan airnya sedikit demi sedikit teman-teman ya,
karena takutnya nanti adonannya terlalu encer juga tidak bagus teman-teman. Tuh, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi sekarang saya mau tambahkan pewarna pandan ya, secukupnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kocok-kocok dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wangi banget. Oke, ini saya mau tambahkan secukupnya minyak goreng teman-teman. Ini kita aduk sampai tercampur rata ya. Ini wangi banget teman-teman. Teksturnya seperti ini. Tuh. Oke teman-teman, ini saya mau bikin ya. Tuh, langsung saja ke sana ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, di sini saya sudah siapkan teflon. Ini saya panaskan dulu ya. Dan sekarang ini adonannya. Adonannya cantik banget ya teman-teman. Mudah-mudahan hasilnya juga bagus ya. Dan ini minyak untuk olesan nanti. Teflonnya sudah panas teman-teman.
Jadi saya mau olesi dengan minyak goreng secukupnya biar dia tidak lengket. Ini sudah saya olesi dengan minyak goreng, kemudian saya hangatkan lagi. Ini sudah sore teman-teman, sudah jam 5 ya, sudah mulai agak gelap. Saya menggunakan, mau cetak dadar gulungnya dulu ya, karena teflonnya sudah panas. Mudahan hasilnya bagus karena saya sudah lama sekali belum bikin dadar gulung ini teman-teman. Bismillah ya, semoga hasilnya bagus. Ini sudah matang ya teman-teman. Hasilnya bagus, berhasil.
Ini hasil pertama agak rusak. Jadi untuk membuat dadar gulung ini sangat simpel sekali ya teman-teman, apalagi kita menggunakan teflon yang anti lengket, jadi makanan kita bagus dan juga no lengket-lengket. Bagus banget teman-teman, jadi makanannya tidak rusak. Jadi yang ada yang lengket sedikit-sedikit ini kita bersihkan teman-teman, dan kita hangatkan lagi, kemudian kalau sudah panas baru kita masukkan adonannya seperti ini. Oke teman-teman, ini saya mau selesaikan dulu, nanti kita ketemu lagi. Oke teman-teman, ini sudah malam dan saya baru selesai bikin kue dadar gulungnya, dan ini dia hasilnya. Tararang, tuh sudah jadi. Dan ini langsung saja saya mau akhiri video saya sampai di sini teman-teman. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya ya. Dan jangan lupa didukung channel Sulastriani dengan cara like, comment, and subscribe. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir ya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.